Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua yang nonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 faktor penyebab hancurnya impian laki-laki atau penyebab gagalnya laki-laki dalam meraih impian dia atau tujuan hidupnya dia. 5 faktor ini sangat melekat pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun ada 4 faktor yang paling utama, teman-teman. Yang pertama adalah judi online. Nah, kalian yang nonton video ini lebih baik hindari judi online. Mending gak usah tahu deh sekalian, atau gak usah berusaha mencari tahu. Tapi kalau sudah tahu dan sudah pernah nyemplung, lebih baik stop. Jangan mencari keuntungan di sini. Karena semakin kau mencari keuntungan di sistem dalam judi online, maka disitulah pintu awal kegagalanmu itu dimulai, teman-teman. Karena apa? Sistem tersebut diciptakan untuk kita mendapatkan uang awalnya. Karena sistem itu diciptakan melihat dari pola dan perilaku masyarakat, terutama masyarakat kita pada umumnya, yang mana banyak masyarakat yang sudah haus, ingin punya uang banyak dalam waktu singkat. Akhirnya ada beberapa sistem, ada beberapa platform yang menawarkan surga tersebut. Ketika you bertaruh di dalam sistem, maka akan diberikan keuntungan berkali-kali lipat. Ya, ketika di awal mungkin kau akan diberikan kemenangan dan kau akan merasakan, wah, nikmatnya dapat uang singkat, cepat, tanpa susah payah, cuma dalam hitungan menit. Modal kita bisa balik 5-10 kali lipat. Itulah yang diinginkan, supaya kamu bisa mencicipi nikmatnya kemenangan ketika kamu senang, ketika kamu mulai lagi bertaruh. Maka disitulah mulai jebakan-jebakan secara psikologi, secara pikiran kamu dipermainkan. Maka dari itu, semoga teman-teman yang nonton video ini sudah memang terlanjur tercemplung di dunia itu, lebih baik stop. Karena sayangilah masa depanmu. Karena ketika kita terus bertaruh dan kita kehabisan modal, maka sifat alamiah manusia adalah mencari berbagai macam cara untuk memuaskan hasratnya. Hasratnya harus terpenuhi karena ada rasa penasaran. Dia harus menang lagi dan dia tahu ketika dia menang dia akan merasa senang dan bahagia. Nah, pola inilah yang dipermainkan. Maka dari itu, kalau kita sudah tahu apa yang dimanfaatkan dari kita, lebih baik kita putus, kita tinggalkan. Kita cari hal-hal yang lebih bermanfaat. Di luar sana itu banyak sekali, teman-teman. Satu tadi judi online, tinggalkan. Ini pintu pembuka kehancuran, kegagalan laki-laki umumnya ya, teman-teman. Yang kedua adalah kecanduan film porno. Nah, buat teman-teman yang merasa kecanduan atau sulit lepas dari film porno, kita harus tahu dulu kenapa ini bisa jadi adiksi. Karena ternyata menonton film porno itu memberikan dopamin, menyemburkan dopamin yang besar dan tinggi pada diri kita, teman-teman. Apa itu dopamin? Dopamin adalah senyawa kimia di dalam otak yang mana disebut sebagai happy hormone. Nah, dopamin itu juga disebut sebagai happy hormone, teman-teman. Jadi, senyawa kimia yang memberikan rangsangan kepada otak kita untuk memberikan dan memunculkan sebuah kebahagiaan, teman-teman. Nah, maka dari itu, kesenangan yang didapatkan dari menonton film porno itu adalah kesenangan yang sifatnya ilusi, teman-teman. Dan memang efek dopamin yang diberikan ini 2 kali lebih besar
Betul. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan sebuah adiksi, teman-teman. Dan efek buruk dari menonton film porno adalah kita akan semakin sulit untuk kehilangan fokus, untuk tidak bisa berpikir secara fokus, dan kita akan merasa tidak pernah puas dengan kehidupan kita, dan kita akan kebingungan, semakin tidak punya arah ketika kita kecanduan menonton film porno. Maka dari itu, teman-teman bisa cari banyak literasinya, apa bahaya dari menonton film porno. Secara umum tadi saya sampaikan bahwasanya ada hal yang membuat adiksi, yaitu happy hormone tadi, dopamin. Itulah yang kemudian menimbulkan adiksi. Tapi sejatinya itu adalah kesenangan yang sifatnya adalah ilusi atau sementara, teman-teman. Nah, itu yang kedua, menonton atau kecanduan film porno. Lebih baik teman-teman, kalau sulit untuk stop, itu dikurangi. Yang tadinya 30 hari, itu 30 kali, dikurangi setengahnya. Lakukan dan paksakan diri Anda gitu. Karena ketika Anda menang melawan diri Anda, maka disitulah Anda bisa menguasai, bisa mengontrol penuh diri Anda. Dikurangi dari 15 kali selama 30 hari, kurangi lagi 10 hari ketika sudah lewat 30 hari. Selesai 10 hari dalam 10 kali dalam 30 hari, bulan depannya kurangi lagi 5 kali. Jangan lebih. Bulan depannya habiskan, stop. Jangan kita menonton lagi. Nah, kemudian kita juga mesti paham apa yang kemudian menjadi penyebab, apa yang kemudian menjadi trigger untuk kita bisa menonton itu. Karena rata-rata yang kemudian menjadi trigger adalah sosial media. Mungkin awalnya kita nggak tiba-tiba pengen nonton, tapi karena ada trigger ketika kita melihat sosial media di TikTok, di Instagram, sorry to say, kita melihat hal-hal yang sifatnya seksi dan lain sebagainya, kemudian itu menjadi merangsang otak kita sehingga memberikan dorongan kita untuk mencari tahu lebih dalam, sehingga kita akhirnya sampai pada titik, oke, saya harus nonton film porno. Nah, maka dari itu, jika teman-teman ingin mengurangi sampai kemudian ingin berhenti, teman-teman juga harus paham apa yang kemudian menjadi triggernya. Nah, berarti teman-teman juga harus mengurangi triggernya. Kalau teman-teman kesulitan untuk tidak bisa lepas dari sosial media, maka teman-teman harus perbaiki lagi algoritmanya. Kalau misalkan di TikTok contohnya, di situ ada keterangan, misalkan dari satu postingan akun, teman-teman bisa klik, ada titik 3 di situ, teman-teman bisa pilih not interest. Nanti semakin lama akan mengurangi, dan teman-teman carilah hiburan baru di sosial media yang bisa menambah semangat teman-teman atau minimal menghibur lah. Nah, maka dari itu, untuk mengurangi kita agar tidak terlalu adiktif dan sampai menghilangkan adiktifnya, itu kita juga mesti paham dan tahu, maka kurangilah triggernya, teman-teman. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Yang keempat, ini adalah drugs. Ini sangat berbahaya juga, teman-teman, karena perlu kita tahu, kalau teman-teman buka data di artikel, di berita manapun, nyatanya peredaran narkotika, obat-obatan terlarang di Indonesia itu sudah sangat marak, sudah sangat terstruktur, masif, dan terorganisir. Ini sangat bahaya bagi kehidupan masa depan Anda dan masa depan bangsa. Ya, maka dari itu, lebih baik jangan pernah kenal dan jangan pernah menyentuh. Karena ini sudah sangat mutlak. Dalam agama pun itu dilarang dan sifatnya dosa. Bahkan dalam negara pun itu juga mutlak sudah diatur secara regulasi, secara hukum, barang siapa yang
memakai atau menggunakan, mengedarkan, menjual, maka dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu, ini berbahaya, teman-teman hindari. Yang terakhir, yang paling banyak saya temui di lapangan, di sekitar kita, penyebab dari ketidakberhasilan atau kegagalan seorang laki-laki ketika dia tidak memiliki tujuan. Ini sangat berbahaya, teman-teman. Sangat berbahaya. Karena ketika seseorang tidak memiliki tujuan, maka dia tidak punya semangat dan dia tidak punya arah. Dia tidak punya tujuan, dia tidak tahu apa yang ingin dia capai. Ketika dia tidak paham apa yang ingin dia capai, maka dia akan bingung dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan semakin berjalan waktu, dia akan melihat bahwasanya kehidupan dia seperti ini saja. Orang-orang di luar sana semakin hidupnya enak, semakin bahagia, tapi dirinya stuck. Apa yang menyebabkan itu? Karena salah satunya seseorang tidak memiliki tujuan. Maka dari itu penting sekali untuk kita semua memiliki satu tujuan yang pasti, memiliki motivasi, memiliki keinginan yang kuat. Apa sih yang ingin kita raih? Apa sih yang ingin kita capai? Apa sih tujuan hidup kita? Penting untuk menjadi pakem, untuk menjadi pedoman. Apa yang saya lakukan, tujuannya di sini. Kalau kita tidak punya tujuan, ya seperti kita di tengah lautan tanpa kompas, tanpa petunjuk arah apapun, kita akan hanya terombang-ambing dalam lautan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. 5 faktor yang mengerikan yang menjadi penyebab gagalnya seorang laki-laki dalam mencapai tujuan hidup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mendapatkan inspirasi baru dan bisa selalu dalam keadaan yang positif, dalam berpikir yang positif, dan semoga teman-teman semua selalu diberkahi oleh keberlimpahan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Sampai kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam revolusi energi.